Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Desiana Duwila dengan NPM 022724111067. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Prodi Akuntansi. Nah, jadi video kali ini adalah video terakhir ya, dimana video ini menjelaskan ulang dari video-video sebelumnya yang lebih mudah dan dipahami. Ada 7 materi. Yang pertama yaitu teori keuangan dan perbankan syariah serta prinsip dan praktiknya. Yang kedua ada praktik perbankan syariah di Indonesia serta tantangan dan peluangnya. Yang ketiga ada optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Yang keempat yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Dan yang kelima yaitu peran Bank Indonesia pasca mulainya beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang keenam yaitu inisiatif Bank Indonesia mendukung pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Yang ketujuh, tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu teori keuangan dan perbankan syariah serta prinsip dan praktiknya. Ekonomi syariah dibangun atas fondasi nilai-nilai Islam yang bertujuan menghadirkan keadilan, keseimbangan serta keselamatan dalam aktivitas ekonomi. Seluruh aktivitas keuangan syariah berorientasi pada pencatatan masyir syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, dalam sistem keuangan syariah terdapat prinsip-prinsip yang tidak dilanggar. Yang pertama, riba, larangan gasyir atau ketidakjelasan dalam transaksi, dan larangan masyir atau aktivitas spekulatif yang mendekati judis. Sistem syariah dibangun atas konsep respect syariah, di mana resiko dan tanggung jawab dibagi secara formalitas antara semua pihak, bukan dipindahkan sepihak sebagaimana terjadi pada sistem berbasis bunga. Perbankan syariah menggunakan akad sebagai dasar transaksinya. Ada akad hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang memungkinkan nasabah dan bank bekerja sama untuk mendapat keuntungan bersama. Ada juga akad jual beli seperti mudharabah dan salam yang digunakan untuk pembiayaan barang dan produktif. Selain ini terdapat akad jasa. Fasilitas ini layaknya keuangan, mulai dari pembiayaan jasa titipan hingga layanan transaksi. Tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga mitra bisnis yang berperan aktif dalam mendorong aktivitas ekonomi yang sehat dan berbasis aset nyata. Contohnya penerapan terlihat pada pembiayaan UMKM, mulai akad masyarakat yang memungkinkan bank dan pelaku usaha sebagai modal dan keuntungan. Sedangkan untuk pembelian rumah, akad mudharabah digunakan agar bank dapat mengambil terlebih dahulu untuk kemudian dijual kepada nasabah. Dengan margin keuntungannya yang disepakati, keseluruhan kegiatan yang diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu kita masuk ke perubahan ini memberikan ruang Bank Indonesia yang untuk memperkuat perannya dalam pengembangan ekonomi syariah secara lebih strategis pada tingkat makro. Salah satunya peran penting Bank Indonesia adalah mengembangkan instrumen moneter syariah seperti Sukuk Bank Indonesia, sertifikasi Bank Indonesia Syariah, dan instrumen pasar uang berbasis syariah yang sangat dibutuhkan untuk mendukung likuiditas bank syariah. Selain itu, Bank Indonesia berperan dalam penguatan sistem pembayaran syariah melalui digital seperti pengembangan kiri syariah, pengutamaan infrastruktur SPBI, penguatan peraturan layanan pembayaran berbasis bank syariah. Bank Indonesia juga mendorong riset dan pengembangan produk syariah dengan bekerja sama dengan berbagai interaksi akademi seperti memperkuat koordinasi dan merumuskan kebijakan nasional ekonomi syariah. Dalam dimensi makrodensial, Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas keuangan dengan memastikan bahwa instrumen syariah mendapatkan ruang yang cukup dalam sistem moneter nasional. Dengan peran
Bank Indonesia tidak hanya sebatas peraturan dan pengawasan, tetapi juga pertumbuhan sektor perubahan syariah di Indonesia. Juga menyelenggarakan berbagai program edukasi publik, pelatihan, dan pembinaan UMKM berbasis syariah. Melalui inisiatif-inisiatif ini, Bank Indonesia memainkan peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang kondusif berbagai perubahan perbankan syariah yang industri, efisien, dan kompetensi secara global. Yang keenam yaitu inisiatif Bank Indonesia mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Untuk mendorong perkembangan industri perbankan syariah, Bank Indonesia telah mengambil berbagai inisiatif yang bersifat strategis dan komprehensif. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyusunan Belt Pabrik, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang menjadi peta jalan pengembangan ekosistem syariah nasional. Melalui Blueprint ini, Bank Indonesia mendorong sektor keuangan syariah agar lebih strategis dengan aktivitas ekonomi halal seperti instrumen makan halal, kesehatan, pariwisata, dan energi. Penguatan rantai nilai-nilai halal menjadi fokus utama untuk menguatkan permintaan pembiayaan syariah yang lebih sehat dan produktif. Selain itu, Bank Indonesia secara aktif mengembangkan berbagai instrumen moneter syariah untuk memperkuat pasar keuangan syariah. Instrumen seperti Financial Robot, Sukuk, Mudaharabah, sehingga pengembangan Islam Rate memberikan fasilitas kepada bank syariah dalam pengembangan likuiditas. Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga mendorong digital keuangan dengan pembangunan penyikapan API standar dan mendorong kolaborasi antara bank syariah dan fintech syariah dalam mendukung peningkatan liabilitas ekuitas. Bank Indonesia juga menyelenggarakan berbagai produk ekuitas publik, pelatihan, dan pembiayaan UMKM berbasis syariah. Melalui inisiatif-inisiatif ini, Bank Indonesia memulai peran serta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif berbagai perubahan perbankan syariah yang inovasi, di efisien, dan kompetensi secara global. Yang ketujuh yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Ketika kita berbicara mengenai tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, kita sebenarnya sedang melihat dua sisi mata uang. Tidak hanya dipisahkan. Di satu sisi, industri ini menghadapkan berbagai persoalan mendasar harus secara baik agar dapat. Tantangan pertama adalah rendahnya likuiditas keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat masih menganggap tidak ada perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga mereka belum merasakan regulasi menggunakan produk syariah. Di banyak daerah, akses informasi dan edukasi terkait produk ekonomi syariah masih sangat terbatas. Tantangan kedua letak pada kontribusi sumber daya manusia yang belum berantap. Bank Indonesia. Materi yang kedua yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Jika kita melihat kondisi perbankan syariah di Indonesia saat ini berkembang, industri ini terus mengalami peningkatan meskipun pangsa pasarnya masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 hingga terbentuknya Bank Syariah Indonesia, industri telah menunjukkan kemajuan signifikan di sektor pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, dan inovasi produk. Namun keberhasilan tersebut juga dibarengi dengan jumlah tantangan yang harus diatasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih cepat. Salah satu tantangan utamanya adalah masih rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga produk syariah dianggap sama saja dengan produk konvensional. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia.
yaitu masih menjadi tantangan karena industri ini membutuhkan tantangan yang bukan hanya pemahaman keuangan tetapi juga mendalami fikih, mualabah, infrastruktur, teknologi, terutama di lembaga keuangan syariah skala kecil seperti BPRS juga belum merata sehingga pelayanan digital belum sepenuhnya optimal. Namun di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan pertumbuhan industri. Halal global membuka ruang besar sebagai perbankan syariah untuk pengembangan terutama dalam pembiayaan makanan halal, peristiwa halal hingga sektor kreatif. Bonus demokratif ini juga peluang besar karena generasi muda lebih menerima inovasi digital, termasuk layanan syariah, informasi digital, dan semakin cepat menggunakan bank syariah. Memperluas layanan melalui mobile banking, e-wallet syariah, hingga finance berbasis syariah. Jika peluang ini dioptimasikan, industri perbankan syariah Indonesia memiliki potensi besar untuk pemimpin tingkat regional. Yang ketiga yaitu optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Dalam era digital seperti sekarang, keberhasilan perbankan syariah sangat bergantung pada kualitas infrastrukturnya. Digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi dari sebelumnya mengandalkan layanan tetapi buka kantor bank. Kini beralih pada berbagai platform digital seperti mobile banking, internet banking. Perbankan syariah harus mampu mengikuti perubahan ini dengan memperkuat sistem teknologi agar mampu melayani masyarakat secara cepat, aman, dan efisien. Optimalisasi infrastruktur digital mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu perbankan syariah perlu memiliki core banking system yang modern dan mendukung berbagai jenis akad syariah dan fleksibel. Kedua, penggunaan cloud computing yang akan memberikan efisiensi, optimalisasi, dan mempercepat pengembangan layanan digital. Yang ketiga, pemanfaat big data dan fins dapat membantu bank menilai risiko pembiayaan khusus kepada UMKM dengan lebih akurat. Selain itu, keamanan siber menjadi hal yang penting bisa diabaikan. Bank syariah juga perlu mengabadikan kualifikasi melalui open banking agar dapat terhubung dengan finance syariah dan aplikasi digital lainnya. Digitalisasi memberikan banyak manfaat strategis. Dengan sistem digital yang kuat, perbankan syariah dapat menturuti biaya operasional sehingga margin pembiayaan dapat lebih kompetitif. Layanan digital juga membuka akses bagi masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan bank, sehingga tidak investasi keuangan dapat meningkatkan pesat lebih kuat. Digital juga memungkinkan lahirnya inovasi seperti e-zakat, e-wafat, e-muhadab, dan berbagai layanan syariah berbasis aplikasi yang memudah masyarakat dan mendukung ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan. Yang poin keempat yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah tidak dapat berkembang tanpa pendukung lembaga-lembaga dan industri pendukung yang menjadi bagian dari ekosistemnya. Keberadaan lembaga seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi fondasi penting untuk memastikan seluruh produk, akad, dan kegiatan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Watfa yang dikeluarkan oleh DSN MUI menjadi rujukan standar yang menyusun produk-produk keuangan syariah. Selain itu, Dewan Pengawasan Syariah yang ditempatkan setiap bank syariah bertugas memantau pelaksanaan kegiatan bank agar tidak keluar dari ketentuan syariah. Lembaga ini menjadi penjaga integrasi dan stabilitas industri syariah di mata masyarakat. Selain itu, lembaga syariah ada juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK
yang berperan dalam mengawasi dan regulasi. OJK berfungsi memastikan bahwa perbankan syariah berjalan dengan sehat, transparan, dan stabilitas, serta melindungi nasabah tidak kalah penting dalam peran nasional ekosistem dan keuangan syariah yang menjadi motor bergeraknya koordinasi kebijakan nasional dalam pengembangan ekosistem syariah. Lembaga-lembaga pendidikan dan sertifikasi juga berperan besar dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas yang memahami bank aspek manajemen keuangan maupun fikih muamalah. Selain itu, industri mendukung seperti lembaga pinjaman, lembaga riset, finance syariah, dan perusahaan tekno kontribusi nyata dalam mendorong efisiensi investasi dan perusahaan akses layanan perbankan syariah. Dengan dukungan ekosistem ini, perbankan syariah memiliki fondasi kuat untuk pertumbuhan secara berkelanjutan. Poin kelima yaitu peran Bank Indonesia pasca beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan. Semenjak Otoritas Jasa Keuangan mulai beroperasi dan mengambil alih peran pengawasan mikrodependensi perbankan, Bank Indonesia mengalami perubahan fungsi yang signifikan. Bank Indonesia tidak lagi mengawasi bank secara langsung, tetapi fokus pada kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengaturan sistem pembayaran. Perubahan ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk memperkuat perannya dalam pengembangan ekonomi syariah. Peran dan inovasi produk, namun keberhasilan tersebut juga dibarengi dengan jumlah tantangan yang harus diatasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih cepat. Salah satu tantangan utamanya adalah masih rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga produk syariah dianggap sama saja dengan produk konvensional. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia yaitu masih menjadi tantangan karena industri ini membutuhkan tantangan yang bukan hanya pemahaman keuangan tetapi juga mendalami fikih, mualabah, infrastruktur, teknologi, terutama di lembaga keuangan syariah skala kecil seperti BPRS juga belum merata sehingga pelayanan digital belum sepenuhnya optimal. Namun di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan pertumbuhan industri. Halal global membuka ruang besar sebagai perbankan syariah untuk pengembangan terutama dalam pembiayaan makanan halal, peristiwa halal hingga sektor kreatif. Bonus demokratif ini juga peluang besar karena generasi muda lebih menerima inovasi digital, termasuk layanan syariah, informasi digital, dan semakin cepat menggunakan bank syariah. Memperluas layanan melalui mobile banking, e-wallet syariah, hingga finance berbasis syariah. Jika peluang ini dioptimasikan, industri perbankan syariah Indonesia memiliki potensi besar untuk pemimpin tingkat regional. Yang ketiga yaitu optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Dalam era digital seperti sekarang, keberhasilan perbankan syariah sangat bergantung pada kualitas infrastrukturnya. Digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi dari sebelumnya mengandalkan layanan tetapi buka kantor bank. Kini beralih pada berbagai platform digital seperti mobile banking, internet banking. Perbankan syariah harus mampu mengikuti perubahan ini dengan memperkuat sistem teknologi agar mampu melayani masyarakat secara cepat, aman, dan efisien. Optimalisasi infrastruktur digital mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu perbankan syariah perlu memiliki core banking system yang modern dan mendukung berbagai jenis akad syariah dan fleksibel. Kedua, penggunaan cloud computing yang akan memberikan efisiensi, optimalisasi, dan mempercepat pengembangan layanan digital. Yang ketiga, pemanfaat big data dan
dapat membantu bank menilai risiko pembiayaan khusus kepada UMKM dengan lebih akurat. Selain itu, keamanan siber menjadi hal yang penting bisa diabaikan. Bank syariah juga perlu mengabadikan kualifikasi melalui open banking agar dapat terhubung dengan finance syariah dan aplikasi digital lainnya. Digitalisasi memberikan banyak manfaat strategis. Dengan sistem digital yang kuat, perbankan syariah dapat menturuti biaya operasional sehingga margin pembiayaan dapat lebih kompetitif. Layanan digital juga membuka akses bagi masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan bank, sehingga tidak investasi keuangan dapat meningkatkan pesat lebih kuat. Digital juga memungkinkan lahirnya inovasi seperti e-zakat, e-wafat, e-muhadab, dan berbagai layanan syariah berbasis aplikasi yang memudah masyarakat dan mendukung ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan. Yang poin keempat yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah tidak dapat berkembang tanpa pendukung lembaga-lembaga dan industri pendukung yang menjadi bagian dari ekosistemnya. Keberadaan lembaga seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi fondasi penting untuk memastikan seluruh produk, akad, dan kegiatan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Watfa yang dikeluarkan oleh DSN MUI menjadi rujukan standar yang menyusun produk-produk keuangan syariah. Selain itu, Dewan Pengawasan Syariah yang ditempatkan setiap bank syariah bertugas memantau pelaksanaan kegiatan bank agar tidak keluar dari ketentuan syariah. Lembaga ini menjadi penjaga integrasi dan stabilitas industri syariah di mata masyarakat. Selain itu, lembaga syariah ada juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berperan dalam mengawasi dan regulasi. OJK berfungsi memastikan bahwa perbankan syariah berjalan dengan sehat, transparan, dan stabilitas, serta melindungi nasabah tidak kalah penting dalam peran nasional ekosistem dan keuangan syariah yang menjadi motor bergeraknya koordinasi kebijakan nasional dalam pengembangan ekosistem syariah. Lembaga-lembaga pendidikan dan sertifikasi juga berperan besar dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas yang memahami bank aspek manajemen keuangan maupun fikih muamalah. Selain itu, industri mendukung seperti lembaga pinjaman, lembaga riset, finance syariah, dan perusahaan tekno kontribusi nyata dalam mendorong efisiensi investasi dan perusahaan akses layanan perbankan syariah. Dengan dukungan ekosistem ini, perbankan syariah memiliki fondasi kuat untuk pertumbuhan secara berkelanjutan. Poin kelima yaitu peran Bank Indonesia pasca beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan. Semenjak Otoritas Jasa Keuangan mulai beroperasi dan mengambil alih peran pengawasan mikrodependensi perbankan, Bank Indonesia mengalami perubahan fungsi yang signifikan. Bank Indonesia tidak lagi mengawasi bank secara langsung, tetapi fokus pada kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengaturan sistem pembayaran. Perubahan ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk memperkuat perannya dalam pengembangan ekonomi syariah. Lanjut, kaki lalat sekali dapat ini. Tips perbankan syariah yang memahami aspek teknik perbankan tetapi belum cukup memahami fikih muamalah secara mendalam. Sebaliknya, hal ini ahli syariah juga belum memiliki kompetitif keuangan modern secara komprehensif. Selain itu, industri digital yang belum optimal, khususnya DPRS skala kecil, menjadi kendala besar di tengah dunia yang semakin kendala layanan digital. Tantangan lainnya agar
menganggap bahwa produk syariah terlalu mirip dengan konvensional sehingga dianggap hanya diislamkan tanpa diinovasi. Namun di balik berbagai tantangan tersebut, peluang besar terbuka lebar menjadi perbankan syariah Indonesia bertumbuh. Industri halal global menciptakan dan sangat terhadap pembiayaan syariah. Generasi muda yang semakin melek teknologi syariah. Pemerintah dan otoritas jasa keuangan. Bank Indonesia juga semakin serius mendorong perkembangan ekosistem perbankan syariah dengan peluang besar. Perbankan syariah di Indonesia berpotensi perkembangan lebih jauh, cepat dan mampu menjadi pemain penting di tingkat regulasi maupun globalisasi. Inovasi dalam kebijakan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Inovasi dan kebijakan merupakan pilar fondamen yang menentukan arah pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Dalam konteks yang semakin kompetitif dan digital, kebijakan tidak lagi cukup berfungsi sebagai aturan yang mengatur, tetapi harus menjadi instrumen transformasi yang produktif. Untuk memperkuat ekosistem syariah, kebijakan yang dirancang tidak hanya untuk mengatur perilaku pasar, tetapi juga mendorong inisiatif meningkatkan, memperluas akses dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi instrumen halal dan sistem keuangan syariah. Salah satunya terbentuk inovasi keuntungan yang menjadikan kunci adalah kebijakan integrasi yang menghubungkan antara sektor keuangan, instrumen halal, industri digital sebagai dan lembaga pendukung syariah. Baik teman-teman, berdasarkan 7 materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa keuangan dan perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang dibangun atas nilai-nilai Islam dengan tujuan utamanya mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan keselamatan bagi seluruh masyarakat. Prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan masyir, serta penentuan konsep menjadikan perbankan syariah itu berbeda-beda secara dari perbankan konvensional. Melalui akad syariah, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga instrumen keuangan, tetapi juga mendukung mitra usaha untuk mendorong aktivitas ekonomi real dan berkelanjutan. Praktik perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perbankan yang lebih cukup signifikan, meskipun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya liabilitas keuangan syariah, keterbatasan ekonomi sumber daya manusia yang belum merata infrastruktur teknologi. Namun demikian, peluang yang memiliki instrumen yang sangat besar, terutama dengan adanya pertumbuhan instrumen halal global, bonus, serta pencapaian digital yang membuka ruang inovasi produk dan layanan syariah. Di era digital, optimalisasi industri Di era digital, optimalisasi infrastruktur menjadi kunci keberhasilan perkembangan syariah. Untuk meningkatkan keberhasilan perbankan syariah yang meningkat, efisiensi, memperluas akses layanan, dan memperkuat infrastruktur keuangan, mendukung ekosistem dan memperkuat layanan, lembaga pendidikan, serta industri pendukung lainnya, semakin memperkokoh fondasi pengamalan perbankan syariah di Indonesia. Perubahan peran Bank Indonesia pasca beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan ini juga membawa dampak positif, yang dimana Bank Indonesia kini lebih fokus pada kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengembangan instrumen serta sistem pembayaran syariah melalui berbagai inisiatif strategis seperti Blueprint Bank Syariah, penguatan instrumen digital, sistem pembayaran, serta peningkatan literasi dan pembinaan UMKM. Bank Indonesia berperan sangat penting bagi pertumbuhan bank syariah. Secara keseluruhan, meskipun perbankan syariah di Indonesia
masih berperan tanggapan peluang dan dengan strategi antara regulator, lembaga pendukung, masyarakat serta komitmen terhadap inisiatif dan nilai-nilai syariah. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi dari video kali ini. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.